Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 November 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok, tanggal 23 November 2021. Hari ini teman-teman IHSG mencetak new high lagi. Banyak banget saham-saham yang sinyalnya bagus. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Teman-teman, saya saat ini juga membuka membership untuk channel YouTube ya. Ini bukan channel Telegram, tapi membership atau supporter untuk channel YouTube. Bagi teman-teman yang ingin menjadi supporter channel YouTube saya, MS Trade and Investment, silahkan untuk join. 1 bulan hanya sekitar 20.000 saja. Fasilitasnya adalah teman-teman pada saat komen akan kelihatan ada badge-nya, sehingga saya akan memberikan prioritas ya. Bagi teman-teman yang merupakan member dari MS Trade and Invest, bisa juga request misalkan mau dibahas saham apa, nanti akan bisa saya bahas saham-saham request teman-teman tersebut ya. Jadi mesti saya cek dulu komen-komennya. Terus dalam kedepannya juga saya bisa mungkin membuat video yang khusus untuk member, karena kalau video khusus untuk member nanti hanya akan bisa dilihat oleh member yang join membership di channel saya ini. Tapi bagi teman-teman yang tidak ikut join channel juga nggak ada masalah, karena saya setiap hari akan membuat video-video analisa saham seperti itu. Oke teman-teman, hari ini IHSG mencetak rekor lagi ya. Banyak banget saham yang bagus sampai bingung mau beli yang mana seperti itu. Kita akan langsung tengok saja ke chart dari IHSG ya. Seperti ini teman-teman bisa ngelihat. Oke, saya akan bawa dulu ke sini. IHSG-nya hari ini closingnya adalah di 6.773,386. Naiknya sih tipis ya teman-teman, 3,123 atau hanya 0,04. Kenapa? Karena ya memang pada saat tadi pagi sebenarnya kan sempat langsung digas kenceng, terus turun, baru kemudian closingnya di bawah naik tetapi tidak kembali lagi ke high-nya di 6.754 ya. High-nya itu 6.754. Sebenarnya bagus juga ya. Nah, yang kali ini closingnya dari IHSG candlenya seperti ini ya. Candlenya candle doji. Ini masih butuh konfirmasi besok. Apakah besok untuk indeksnya akan turun seperti pada saat setelah tanggal 11 ya. Maksud saya naik sebelumnya kan di tanggal 10 November yang di sini. Terus kemudian besoknya candlenya adalah doji dan turun 2 hari, baru naik lagi, turun lagi seperti itu. Ya memang sepertinya kondisi IHSG berada di all time high seperti ini. Setiap sentuh all time high besoknya istirahat. Setiap sentuh all time high besoknya istirahat seperti itu. Dan satu hal yang saya perhatikan dari kemarin-kemarin adalah apabila IHSG ini dia akan break high, itu diperlukan dorongan dari saham-saham yang besar market cap-nya. Nah, kita akan tengok hari ini. Ini sih udah closing ya teman-teman. Tetapi saham-saham ini tadi kan beberapa sempat tinggi seperti itu. Nah, kita lihat untuk closingnya hari ini BCA ini naik tipis saja. Ini terlihat di sini dorongan yang paling kuat adalah dari sektor consumer, yaitu Unilever. Dari bank, BNI terasa ya, terus kemudian MDKA United Tractor juga tapi tipis saja. Tower, Indofood juga naik. Ini ada AMRT ya, seperti itu teman-teman. Nah ini yang paling terasa sih kayaknya ini BBNI ya, karena dia cukup besar market cap-nya. Kemudian BCA sih kecil aja, BMRI juga 1% aja naiknya seperti itu teman-teman. Jadi untuk naik memang diperlukan dorongan dari saham-saham, mutlak diperlukan dorongan dari saham-saham kapitalisasi besar ya. Nah kalau kita lihat Arto hari ini nggak begitu bergerak,
memang untuk bank-bank digital biasanya pergerakannya berbeda dengan pergerakan dari bank-bank utama, bank-bank blue chip seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba tengok ya beberapa saham. Kita akan langsung ke detail per saham yang biasa saya bahas. Kita akan mulai dulu dari sektor finance teman-teman ya. Untuk BNI hari ini dia ngebreak ya teman-teman, dia breakout, dia menjebol resistan sebelumnya, resistan candle, kan dia ada resistan candle di 7125 ya di sini. Dia ngejebol dan kemudian break ring konsolidasi tersebut ya. Kita lihat kekuatan naiknya, kita tengok juga seperti ini teman-teman. Saat ini kenaikan dari BNI ini dia udah melewati 50% dari tren turun kecil ini. Which is ini sebenarnya menandakan bahwa tren dari BNI ini naik ini udah cukup menarik, cukup kuat juga ya seperti itu. Tapi kalau memang mau positioning di sekarang itu jadi sudah agak nanggung, kecuali kalau teman-teman kemarin positioning di sekitar 6.750. Saya sendiri sebenarnya untuk BBNI ini mau antri di sini ya teman-teman, di sekitar 6.600-an, tapi nggak sampai ke situ BNI. Jadi di sini sebenarnya saya mau antri untuk BNI itu di sini, tapi nggak nyampe-nyampe, bahkan hanya di sekitaran 6.750 dan bahkan rata-rata hanya bermain di 7.000-an dan saat ini harganya udah di 7.175. Kemudian untuk Bank Mandiri hari ini dia ngebreak juga, tapi closingnya itu dia kembali lagi ya, ngebreak juga. Nah kita lihat di dalam weekly-nya seperti ini. Ini ada chart weekly-nya, kelihatan dari Bank Mandiri ini ketemu resistan candle di kisaran 7.475-an. Jadi dia istilahnya kembali lagi ke bawah ya, konsol lagi seperti itu. Kalau di daily-nya sih kelihatan jelas sekali bahwa ada satu area konsolidasi yang cukup lama nih dari BRI ini. Jadi memang sepanjang dia nggak jebol dari 6.990-an atau di 7.000-an, dia masih akan konsol di situ, bertahan di situ. Tetapi kalau misalkan ngebreak ya bagusnya dia harus di atas 7.350-an. Jadi kalau masih hanya bermain di sini dia hanya sideways saja. Kemudian untuk Bank Mandiri juga sebenarnya hari ini tadi dia mencoba untuk naik lagi, tapi closingnya nggak ini ya. Closingnya dia turun, masih ketemu resistan candle di sekitar 4.300. Untuk BBTN yang dia justru bermain cantik teman-teman ya. Dia berhasil ngebreak resistan di 1850. Nah ini di dalam chart weekly-nya teman-teman bisa ngelihat bahwa dari tren terakhir dari BBTN ini ya, dalam tren turun terakhir ini aja, dia saat ini udah berhasil melewati 50 retracement dan cukup lama bertahan ya. Di atas 1695 ini cukup lama bertahan. Hari ini secara weekly dia ada sinyal bagus secara weekly. Jadi teman-teman mesti ngecek juga chart dari weekly-nya. Untuk resistan berikutnya ada di sekitar 1970 untuk BBTN. BBCA teman-teman kemudian adalah BBCA ya. BBCA ini hari ini ketemu resistannya dia di 7.495. Sebenarnya sempat tembus ya, tapi closingnya dia ngepas aja di resistan tersebut. Untuk supportnya dia ada supportnya candle di 7.350, berikutnya di 7.225. Nah ini untuk Bank Danamon sebenarnya bagus banget hari ini. Dia sempat ada gap up ya, lari langsung naik, tetapi gak bagusnya terus banyak yang take profit ketika ketemu resistan di 38 retracement itu di 2635. Closingnya dia masih belum berhasil menembus resistan di 23,6 retracement di 2557. Nah untuk agro yang beritanya mau right issue ya, udah 2 hari ini untuk agro turun. Saya cukup memantau aja teman-teman ya, karena semenjak agro
dia konsolidasi cukup lama ini saya jadi kurang tertarik karena waktu di area hijau ini kan dia nggak ngebreak. Begitu dia ngebreak juga rasa-rasanya dia cenderung ada yang buang kiri terus dan terus. Jadinya saya mengurungkan niat untuk masuk dan memang setelahnya memang ada berita dia mau right issue dan harganya banyak dibuang ke kiri. Ya udah saya tunggu aja dalam beberapa hari ke depan. Biasanya seperti itu kayak Bang Bukopin kemarin ketika ada right issue saya hanya mengikuti kenaikannya aja tetapi tidak mengejar right-nya dan justru menunggu pada saat keluar harga penyesuaian baru saya masuk terus take profit aja teman-teman. Untuk Breeze nggak ada pergerakan ya, ini konsolidasi lama, kalau seperti ini jadi sangat membosankan. Nah untuk BTPS ya dia pergerakannya memang cukup beda ya dalam tren kenaikannya ini. Dia kan sempat kalau dalam tren panjangnya ini sebenarnya kelihatan dia itu koreksinya sedikit aja. Dan dia cenderungannya adalah bermain di resistan. Ini udah berapa kali? Sekitar ya udah sejak tanggal 9 November itu belum berhasil menjebol resistannya di 4090. Belum berhasil menembus resistan itu. Kemarin terkoreksi dalam tren kecil ini hanya sampai 38 retracement juga. Ya, dalam yang tren ini, tren yang biru ini dia terkoreksinya sebenarnya kecil aja teman-teman ya. Oke, kemudian untuk ini Bank Niaga, teman-teman, Bank Niaga juga dalam tren naik ini koreksinya dia masih tertahan di sekitaran 50 retracement dari tren naik ini. Ini sih nggak kemana-mana ya ini barang ya, nggak apa-apa kita ulas saja, kalau yang nggak menarik ya kita skip aja. BBKP hari ini kan sudah mulai keluar right-nya teman-teman ya. BBKP right tunai. Nah sudah mulai keluar right-nya ya, jadi kan harga eksekusi right-nya adalah harga eksekusinya adalah 200 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli right-nya hari ini, misalkan beli di berapa tertingginya hari ini, right hari ini kok nggak muncul ya teman-teman. Sebentar, ini nggak muncul right-nya hari ini, misalkan tertingginya 100 ya, saya anggap 100 saja deh, saya opennya 100 ya right-nya. Jadi kalau teman-teman beli harga 100 untuk menembus menjadi saham Bukopin, teman-teman harus membayar 200 kan. Teman-teman harus membayar 200, jadi 300. Kalau 300, teman-teman membayar 100 untuk mendapatkan saham BBKP tambah 200 jadi 300. Padahal harga induknya saat ini 320, jadi pantas kalau dia turun seperti itu ya. Kalau seperti ini 320 lebih enak mana, mau beli induknya atau beli right-nya? Berarti lebih murah beli right-nya kan? Kalau misalkan harganya sekarang 368, low-nya adalah 60 ya, 61 ya. Jadi kalau teman-teman dapat right-nya di 61 tambah eksekusinya 200 jadi 261. Lebih murah kalau teman-teman membeli right-nya baru dikonversi ke saham dengan store duit. Saya sih akan masih memantau dalam beberapa hari ke depan, memantau antara right dan harga induknya. Kalau ada potensi menarik beli right-nya dan dikonversi ke induknya yang nggak ada masalah, saya mungkin akan beli right-nya. Tetapi sekali lagi mesti ngelihat dulu harga induknya berapa. Karena kita harus membandingkan antara lebih murah beli di induknya langsung ataukah beli right-nya baru dikonversi ke induknya. Seperti itu ya, kalau right issue ada seperti itu. Silakan teman-teman googling tentang right issue dan cara perhitungannya. Itu ada juga di keterbukaan informasi dari bursa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba tengok saham-saham bank digital ya. Untuk Arto ini dia stagnan aja. Memang pergerakannya agak berlawanan dengan saham-saham bank konvensional. Sementara dia stagnan, tertahan di 50 retracement, dan kemarin kenaikannya dari Arto ini tertahan juga di resistan candle ya teman-teman, kelihatan seperti itu. BGTG juga akhirnya masih turun. Saya berapa kali trading BGTG dan lumayan ya profitnya. Kalau sekarang belum, tapi saya akan tetap memantau dari pergerakan BGTG ini karena
once nanti sektor-sektor yang saat ini sedang bergerak akan istirahat, saya yakin saham-saham ini akan bergerak. Jadi kita nantikan aja pergerakannya, sementara kita pantau terus aja pergerakannya. Nah, BBYB juga ini kan juga akhirnya koreksi teman-teman. Nah, koreksinya kan nih masih belum sampai support yang pertama ya, 2074 belum. Di BBI saya rasa juga dia kebiasaannya kan setiap naik konsolidasi seperti itu ya. BABB juga akhirnya kan nggak jalan, dia ketemu di supportnya aja. Nah, BNBA ini yang volatilitasnya tinggi, tapi kalau misalkan dia terkoreksi berapa hari cukup dalam ya, nanti kita pantau aja. Untuk saat ini saya nggak ada barang, tapi ya bukan nggak menutup kemungkinan kalau kondisinya menarik untuk fast trade, ya saya mungkin akan fast trade ya teman-teman. Kalau bank digital yang lainnya kita sekilas aja ya, karena nggak semuanya menarik. Oh ya, BPTN ini udah ya, tadi saya bahas. TPS sudah. BJTM sedikit ada pergerakan, tapi sekilas juga dia masih range yang sempit. BJBR, nah BJBR agak sedikit ada turning, tapi akhirnya kembali lagi ke area yang di atasnya ini. Jadi nggak terlalu kelihatan turningnya seperti itu, karena dia hanya kembali ke area konsolidasi yang sudah pernah dibentuknya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan tengok saham Astra. Saham Astra itu tadi kan sempat naik ya, tapi turun. Volatilitasnya jadi seperti ini. Hari ini banyak saham yang sinyalnya bagus, tapi juga banyak yang ngebentuk seperti ini. Jadi sempat tinggi, tapi ada take profit, turun kembali ke titiknya semula. Kalau seperti ini ya kita kembali mencari supportnya dia di 50 retracement ya. Dia lebar banget dari ini, dari 6170 sampai 6374. Untuk auto sendiri yang masih naik teman-teman ya. Untuk auto dia masih naik, menembus resistan, hampir menembus resistan 1384. Perhatikan berikutnya ya. Berikutnya dia resistannya dia ada di, sebentar ya, saya cari dari weekly-nya aja. Nah, weekly-nya udah kelihatan, di weekly-nya ada resistan di 1480. Dalam 2 minggu ini saham auto ini bagus teman-teman ya. Dia bisa bermain di atas MA200-nya, di mana ini adalah juga resistan candle sebelumnya. Jadi perhatikan aja untuk resistan berikutnya adalah di 1480. Baik, teman-teman, berikutnya adalah saham ACES yang dari kemarin saya sampaikan bahwa yang beberapa hari kemarin saya sampaikan bahwa ini ada sinyal bagus, dan teman-teman bisa ngelihat sudah sekitar 4 hari ini sebenarnya bentuk candle dari ACES ini bagus ya. Cuman agak-agak slow untuk tarikannya seperti itu. Ya mungkin karena banyak juga saham lain yang lebih menarik. Jadi ya istilahnya jadi nggak begitu diperhatikan banyak orang seperti itu. Tapi kalau misalkan sektor lain sedang slow, bisa jadi sektor ini juga akan ikut bergerak. Nah, sektor consumer ya teman-teman, ini masih menarik saya masuk juga ke Unilever. Kenapa ya? Karena dalam tren kecil ini dia kan ada satu spike. Walaupun kemudian dia kemarin ada pelemahan lagi, terus spike yang hari Jumat dilanjut hari ini, menurut saya ini adalah satu upaya naik yang niat seperti itu. Jadi saya positioning lagi untuk Unilever, entah kita lihat besok apakah melemah atau enggak. Kalau misalkan melemah saya take profit aja seperti itu. Demikian pula untuk Indofood ya, dia masih melanjutkan kenaikannya setelah dia ngebreak ini ascending triangle, breakout, konsolidasi sebentar, dia breakout lagi, resistan berikutnya sekarang ada di 6665. ICPB pun saya rasa demikian juga ya teman-teman. Setelah dia ngebreak 3 hari bursa yang lalu, yaitu hari Kamis, sempat naik lagi hari Jumat ya. Hari ini sedikit retracement, tapi nggak terlalu dalam ya. Ini masih cukup menarik untuk sektor consumer ini. Oke, kemudian untuk sektor energi, untuk Medco ini dia setelah 3 hari bursa kemarin turun, kemarin sebenarnya sempat ada perlawanan, namun hari ini perlawanan itu, turning itu nggak dilanjutkan dengan candle yang bagus. Jadi boleh saya bilang dia masih seperti mencari supportnya ya. Kalau support candlenya dia ada di 515, support berikutnya ada di 510.
Nah, untuk Elsa dia malah ngebreak ke bawah, masih mencari support di bawahnya di 280 ya. Akra. Nah, Akra ini saya sempat masuk tadi teman-teman, sempat masuk. Jadi Akra ini saya pantau karena tadi ARB-nya dia adalah di 3890. Which is Akra ini memiliki kebiasaan kalau misalkan dia turun dalam, kadang cepat baliknya. Jadi saya masuk 4 ribuan dan closingnya 4000. Average saya jadi 4000 ya teman-teman. Karena masuk beberapa lapis. Closingnya ditarik ya ke 4096 ya. Lumayan aja sih kalau misalkan bisa kembali ke kisaran di ini kan dia terkoreksi sampai 61, kalau misalkan bisa kembali ke 4300 kan lumayan. Perusahaan gas sebenarnya tadi saya lihat sering siwar-siwar di running trade ya. Namun closingnya juga nggak begitu menarik, masih dalam satu range konsolidasi antara 1490 1560. Sektor sawit Astra Gulestari masih sama ya, nggak ada perubahan dengan yang kemarin. Support masih di 10.100. LSIP juga sama, nggak ada yang menarik, masih seperti kemarin support-supportnya. Hanya SIM ini ada sedikit sinyal nih dari MA3 dan 5 teman-teman, tapi belum berhasil menembus 490 di mana itu adalah resistannya. Nah, untuk SSMS memang dia berbeda ya, berbeda pergerakannya, memang dia selalu beda, lebih menarik, paling menarik memang SSMS. Saat ini resistan dia ada di 1290. BWPT ini juga cukup menarik jadinya ya, karena dia sudah ketemu 61 retracement. Hari ini sinyalnya adalah ada turning sinyal MA3 dan 5. Kalau di sini dia mantul dari 61, sebenarnya target terpendeknya dia hanya di kisaran 100-an ya. Udah pendek sekali sih. Oke teman-teman, berikutnya adalah Harum. Harum ini andalan saya untuk batubara trading ya. Dan hari ini dia sentuh high di 9.585. Nembus 9725 ya. Ini barang, kalau saya sih ini barang tradingan. Ke high-nya sih udah deket ya di 10.700 sih, jadi modelnya model trading aja kalau saya. Jadi kalau Harum ini begitu turun, kira-kira udah secara tape nggak ada perlawanan, turunnya tidak ada guyuran lagi, biasanya saya masuk. Tetapi menunggu dulu makan kanan cukup kuat. Jadi saya sering banget trading di Harum ya teman-teman. Kemudian untuk Adaro ini saya bilang nggak ada kemana-mana karena dia masih belum berhasil menembus di 1675 dari kemarin-kemarin. Indo Tambang Raya juga ya, Indo Tambang Raya ini juga masih slow-slow aja. Ini dalam tren kecil ini dia masih ketemu 20 ribuan. Itu adalah resistan pertama dia, belum berhasil break ya. Berikutnya di 20.600. Ya, jadi ini ada 2 Fibonacci ya, 2 Fibonacci. Dalam tren turun kecil ini, target pertama dia itu hanya di 21. Target kedua adalah Fibo yang besar yaitu di 23, tapi dengan catatan dia harus break resistannya dulu, yaitu di 20.000 dan 21.000. Untuk PTBA dia juga ketemu resistan pertamanya di 2620. Indika saya cut loss teman-teman. Saya cut loss, dikit aja sih, nggak banyak, nggak sampai 5%. Kenapa cut loss? Karena dari turningnya ini sebenarnya bagus banget. Ya, tapi ya tahu sendirilah, ini kan candle naiknya ditelan sama candle turunnya, jadi ketika dia sentuh di berapa ya, 17 lebih dikit segini saya cut tadi. Pokoknya kalau saya masuk dan volatilitasnya dia sudah sekitar separuh dari candle kemarinnya ya. Separuh dari candle kemarinnya saya akan cut. Saya cut ya mungkin masih di bawah 5% sih. Masih di bawah 5%, saya cut aja. Saya masukkan ke Unilever. Petrosi juga ya masih mencari support-supportnya. Jadi hari ini untuk saham-saham batubara ini memang banyak yang turun nih. Doi juga, MBSS sih masih bertahan ya. Yang cukup beda MBSS sama Harum. Nah, kalau Harum
Saya itu modelnya kan kalau trading itu yang saya pantau adalah di sini. Jadi dari sini pun kelihatan bahwa yang hijau cuma harum. Dan itulah memang jagoan saya untuk trading. Memang saya selalu, namanya kalau nggak Indo Tambang Raya harum ya. Itu. Coba masuk Indika cut loss. Jadi ya andalan saya di harum aja memang seperti itu. Tapi mesti menunggu kalau ini barang bener-bener asik untuk kita beli ya. Sudah cukup dalam seperti itu. Termasuk juga kalau energi adalah Akra. Oke, kemudian untuk United Tractor sebenarnya masih ada satu percobaan naik, tapi United Tractor ini dia harus tembus dulu di 23. Target berikutnya dia ada di 24500 ya. Oke teman-teman, berikutnya sektor konstruksi. Konstruksi sih kalau kita lihat big picture-nya ya gitu-gitu aja gitu loh. Gak kemana-mana. Rapet. Kemarin saya bilang rapet gitu, ada yang bilang memang kalau rapet seperti apa ya? Kalau rapet nggak menarik kan gitu. Kalau rapet ya konsol. Ya bener konsol menarik, konsolidasi menarik karena diakumulasi. Tapi sampai kapan kan gitu? Kalau yang bagus adalah kalau ada konsolidasi, rapet dan ada break. Kalau konsolidasi terus-menerus ya ngapain di masuk kan gitu. Jadi harganya rapet. Kalau harganya rapet adalah kalau saya bilang ini barang harganya rapet. Artinya apa? Ya artinya kalau masih rapet nggak menarik. Artinya masih akumulasi. Kalau Anda mau masuk silahkan, tapi konsekuensinya bisa lama konsolidasinya. Makanya kita tunggu keluar dari area konsol itu, ngebreak sekalian masuk. Kenapa? Karena saya aliran breakout. Kalau misalkan rapet tapi lebar, bisa aja kan rapet tapi lebar. Maksud saya pergerakannya lebar seperti itu. Ini misalkan ini resistan, ini support, dan dia polanya AB-AB seperti ini. Dengan jarak time antara puncak ke puncak ini tidak terlalu jauh. Dan jarak antara support and resistan ini cukup memungkinkan untuk trading ya. Itu bagus untuk trading swing, buy di support, jual di ini. Tapi kalau misalkan rapat banget, ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Kalau di karya ini nggak begitu rapat sih. Dan ini kan teman-teman bisa ngelihat supportnya aja di 1100. Ya resistan kisaran di 1150. Ya rapat sih. Jadi ya nggak akan masuk kayak saya kalau seperti itu. Ya kalau yang lebar itu harum. Nah kalau harum silakan lihat sendiri. Harum ini tipikal tradingan. Kalau teman-teman ngelihat nih kayak gini Adikarya. Bid overnya setebel ini teman-teman mau trading secepat apa? Nggak bisa. Nggak akan bisa dipakai trading cepat. Beda kalau seperti harum seperti ini. Ya. Bid overnya tipis seperti ini. Rentang larinya lebar ya jos banget. Nah bahasan tentang saham-saham cepat larinya itu selain terkait bid over analysisnya. Selain terkait bid overnya. Juga terkait betanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat saham Bank BNI, BBNI, ini kan boleh dibilang termasuk tipis bid overnya, ya. Larinya dia juga kenceng, betanya dia tinggi sehingga ketika ISG naik sekian dia bisa naik lebih kenceng. Kalau teman-teman mau tahu tentang bahasan tentang beta saham, silahkan cek di playlist saya. Saya ada membahas tentang beta saham. Itu perlu juga untuk teman-teman ketahui. Sehingga kalau teman-teman trading ini bisa memilih saham dengan beta yang tinggi kalau ingin mendapatkan saham dengan volatilitas yang lebar. Oke, jadi cara umum untuk saham-saham konstruksi naik tapi masih belum menembus resistan di atasnya ya. Ya tetap dipantau aja untuk konstruksi karena akhir tahun ya biasanya juga ikut-ikut lari juga. Cuman dengan kondisi gerak yang sempit seperti ini kan kalau yang belum punya barang mau ngambil barang ya mikir-mikir juga ya kalau nggak turun-turun dalam. Untuk yang sektor yang bagus pergerakannya sih justru properti ya. Properti ini kan sebenarnya setupnya awal-awalnya ya tren naik, koreksi itu mirip dengan konstruksi. Tetapi bedanya ini berhasil ngebreak resistan seperti BSDE ini. BSDE resistan berikutnya ada di 1260 ya. Kalau kita lihat dari tren turun ini,
Di 1260 itu sekaligus target di 161 retracement dari tren turun ini. Pakuan juga sama, seperti itu bentuknya, tapi pakuan hari ini lebar ya, volatilitasnya lebar sehingga dia ya turun seperti ini ya. Nah, teman-teman bagi penyuka saham-saham ini silahkan dipantau sendiri karena masing-masing saham itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Dan itu kalau teman-teman bisa hafal itu akan sangat membantu lah. Karena beda saham, beda kebiasaan, beda habit teman-teman akan tahu. Nah ini untuk pakuan ini, dalam tren naik ini dia koreksi sampai 38 dan mantul. Tapi belum berhasil di atas resistan 23,6 ya. Kalau Asri sih dari kemarin ya gitu-gitu aja, kita skip aja. CMRA dia ada satu uptrend price channel. Ini harganya rapet nih model-modelnya nih. Konsol terus nih di 23,6 ini adalah supportnya dia. CTRA yang pergerakannya lebih luas, lebih bebas seperti itu ya. Ini bentuknya mirip dengan BSDE CTRA ini. Saat ini dia berada di atas support 61,8 di 1150. Resistan dia masih di 1200 dan 1237. Oke teman-teman, berikutnya adalah telekomunikasi ya. Telkom kemarin memang nge-break kenceng ya, lari kenceng. Tapi saya pikir mungkin karena ada Mitratel mau IPO, jadi walaupun nge-break kenceng, tapi opening tuh saya nggak berani untuk beli gitu loh. Dan akhirnya kan memang turun seperti ini ya. Ya kalau seperti ini ya kembali lagi ke sebelumnya lah. Memang pergerakan Telkom ini kadang sehari naik, sehari turun. Agak susah untuk kita ini ya, maksudnya technical analysis agak susah. Karena dia memang teman-teman ngelihat sendiri. Sinyalnya kadang bagus seperti ini, tapi sehari langsung turun lagi, masih bisa turun seperti itu. Sektor berikutnya, maksud saya masih telekomunikasi Indosat, ya ini pasti ya kepengaruh juga dengan sektor telekomunikasi. Sehari naik, sehari turun ya. Untuk Excel ini walaupun dia hari ini juga nggak bisa melewati candle high yang kemarin, tapi masih koreksinya masih masih wajar ya. Dia masih tertahan di supportnya di 2962. Nah untuk friend dia tembus supportnya di 50, target ke 61, tidak kuat di 38, kecapai hari ini targetnya. Tapi candlenya adalah Black Marubozu, jadi kemungkinan tekanan jualnya masih akan kuat ya. Jadi perhatikan di 88 sebagai supportnya. EBG juga koreksi, Tower enggak ya. Tower ngetes resistannya teman-teman. Ya ngetes resistannya. Tower kan tower telekomunikasi, Mitratel juga ya. Tapi ini dia berada di bawah dan sekarang ketemu resistan. Tadi sempat ngetes di 1220 itu adalah MA 200-nya. Oke, kemudian saham metal. Saham metal kemarin memang lari ya, tapi saya ini untuk metal saya skip. Karena ya seperti ini bentuknya, teman-teman bisa ngelihat apakah ada satu kecenderungan yang kuat. Nggak ada kan, sebenarnya kan ya di situ-situ aja. Jadi saya skip aja, karena saham komunitas itu juga agak susah. Kita mesti memantau harga komunitasnya juga. Dimana komunitasnya kan juga bergerak. Kalau harga komunitas bergerak, sahamnya juga ikut bergerak. Tins aja yang sebenarnya Inco sebenarnya bagus, tapi juga nggak mana-mana juga kan. Ya kita skip aja kecuali MDKA ya, sekali lagi kecuali MDKA. Kalau teman-teman mau suka yang lebar-lebar ya ini barangnya ini di MDKA. MDKA ini kita lihat dalam weekly all time high ya. Oh dia all time high ya, berarti all time high itu BOW ya, buy on weakness. Dan dia kalau weakness memang melemah sedikit aja udah naik lagi. Ini adalah MDKA. TKIM, INKP, ya saya lewatin aja. Ini barang nggak kemana-mana ya teman-teman. Masih di situ-situ aja. JSMR ini tertahan di 23-38. Ya masih tetap aja di situ. Nah semen kan yang kemarin saya bilang saya tungguin. Karena ini koreksinya ya cukup lama juga.
Nah, ini sudah mulai ada candle ini ya, imbang antara buyer seller, tapi masih perlu konfirmasi besok untuk Indosemen sih, ya Indosemen. SMGR, nah ini SMGR juga sinyalnya udah mulai, maksud saya pelemahannya mulai terbatas. Belum, ini ya dia 4 hari sih, dia udah 4 hari di area situ. Di area support di 50, retracementnya di 8.940. Oke, saya pantau terus nih teman-teman ya, masih saya pantau terus. Untuk ASA dia masih koreksi ya, tapi bagi penggemarnya ASA pasti udah siap-siap aja kalau ASA koreksi dalam lagi biasanya akan masuk untuk ini ya, ambil barang dan koreksi dan take profit nanti kalau udah naik. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk ERA ya. Dia model ini ya, masih begitu-begitu aja, kita skip aja, nggak ada yang menarik. Same hari ini saya nggak begitu memantau. Saya ini tradingan aja teman-teman, tapi kalau di kondisi sekarang saya nggak tertarik karena ini dekat dengan konsolnya ini. Ya kecuali turun. Saya kemarin masuk memang, tapi tradingan aja. Jadi ketika dia ada sinyal kemarin turning MA35 yang panah yang di bawah ini saya masuk, tapi ketika dia mulai stop saya exit karena saya all in, jadi saya harus mengamankan tradingan saya. EMTK juga saya masih akan masuk apabila di kisaran 1800-an, jadi sementara sekarang nggak menarik. MPBA saya udah take profit ya, untuk sekarang saya nggak ada menarik ini barang, tapi kalau misalkan tiba-tiba dia lari ya, bisa saja saya fast trade juga. Multipolar juga jadi mulai nggak menarik lagi. So take profit semuanya teman-teman ya. LPPF ya, dia barang ini memang masih lari terus sih. Kalau kita lihat nih, ini dari target yang saya bikin ini. Kalau saya lihat target tren turun ini ada target-targetnya kan di 161 di 3570. Kemudian ada di 4200, 4900. Kemudian ada di sebentar 56 ya, 56. Saya cek dulu 56. Ya kisaran itu kalau kita gunakan weekly kelihatan sih memang ini barang masih banyak sekali resistannya ya. Oke, kemudian untuk LPCK dia masih lanjut naik, dia setelah naik dia hari ini konsolidasi teman-teman. Setelah naik konsolidasi ini sebenarnya bagus sih model seperti ini. Naik konsol seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam chart monthly-nya ini barang masih jauh sekali dari histori sebelumnya ya. Histori sebelumnya. Jadi memang masih akan banyak resistannya. LPKR juga sama. Ya, ini seperti ini monthly, weekly. Bagi penggemarnya silakan dipantau sendiri ya. Saya nggak pegang barang ini. Untuk MLPT nggak ada yang menarik. Tertahan di support. MTDL nggak ada yang menarik, tertahan juga di antara 238 sampai 23. Saratoga terkoreksi ya, supportnya kembali ke resistan sebelumnya, support ya. 2188, perhatikan juga di bawahnya 2160. Cepin, oke, nggak ada yang menarik. Main juga konsolidasi di bawah. Java yang kemarin menarik hari ini ketemu resistan yang di 1710 nggak kuat balik kanan. Hari ini sempat sliver untuk farmasi KF, tapi kalau kita ngelihat seperti ini kok harganya nggak kemana-mana, naiknya hanya 1%. Inaf, IRA juga sama. Viva, KLBF. Dia masih lanjut walaupun hari ini dia naik terus kembali lagi closingnya seperti kemarin ya, persis. Kita lihat hari ini dia. Ya, saya kira di suspend, enggak ternyata. Kemudian Silo konsolidasi setelah ngebreak. Oke teman-teman, ini sudah semua saya bahas hari ini ya. Sementara itu update-annya, jadi beberapa yang sinyalnya bagus kan tadi dari sektor-sektor bank utama ya.
BNI, Bank Mandiri, BRI seperti itu, BCA, BTN, kemudian yang outstanding Harum ketika yang lain masih koreksi dia bergerak, dan juga sektor consumer. Nah teman-teman, saya sih percaya ya sektor-sektor ini akan bergerak bergantian. Nah, dengan memiliki watchlist yang cukup mewakili antar sektor seperti ini, saya bisa kira-kira membaca sektor mana yang bergerak. Ya memang malamnya adalah saya bahas seperti ini untuk melihat peluangnya, saya catat. Terus kemudian besok pagi saya kembali ke sini dan opening saya akan buka di sini ya, mana yang bergerak. Kalau misalkan saya lihat, oh nih Aces, Indofood ini hijau sendiri misalkan, maka akan saya detailkan di Unilever-nya ya di sini. Baru saya juga lari ke chart di sini. Di sini langsung saya lihat Unilever-nya seperti apa, support resistance-nya saya cek lagi, lalu bid over-nya saya cek lagi, apakah saya akan eksekusi berdasarkan peta harga yang udah saya bikin tadi. Jadi ini adalah peta harga yang saya sampaikan malam hari ini adalah peta harga. Kalau ngelihat seperti ini kan si Unilever ini masih ada kans untuk naik. Jadi besok pagi itu saya mantengnya adalah di sini. Ini saya bisa ngelihat Unilever di sini, terus di sini Unilever. Misalkan saya mau mantau Unilever sama Harum, maka yang di atas Harum di sini. Jadi minimal 2 ini yang saya pantau, karena memantau saya paling 2 atau 3 aja udah cukup. Kalau misalkan secara chart oke, gerakannya mulai ke kanan, saya akan pantau terus tape readingnya. Kalau pergerakannya bagus, kadang saya akan masuk. Tapi kalau mulai rame, mulai banyak yang buang kiri, kadang saya akan buang juga sorenya ataupun besoknya. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.